Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat peserta iktikaf Masjid Al-Islam rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji kajian manhaji. Kajian manhaji itu maksudnya bukan ceramah, bukan tausiah, ya, tetapi kajian ilmiah. Itu namanya kajian manhaji, ilmiah yang berurutan. Sebenarnya kalau cuma seminggu nggak cukup. Ya, tanyakan sama mahasiswa itu. Ya, 2 tahun aja nggak cukup. Nggak hafal-hafal 30 juz. Ya. Apalagi seminggu. Ya. Maka perlu waktu yang lama. Tulus zaman. Kata para ulama, tulus zaman, ya, waktu yang sangat panjang. Maka jalan tol disebut jangan tol karena panjang, ya, enggak sampai-sampai. Makanya kajian manhaji itu kajian yang berurutan terus menerus kontinu, menggunakan buku dari awal sampai akhir. Ya. Kita umpamanya membahas Matan Abi Suja, ya, itu 2 tahun enggak selesai. Kita juga membahas di sini, ya, Bulughul Maram sudah 4 tahun baru sampai Kitabus Shalah. Ya. Dan kita juga membahas di masjid ini Kultum Ba'da Duhur setiap Selasa, ya, itu membahas tentang buku tanya jawab aktual tentang sholat. Ya. Bukunya ada, itu sudah berapa bulan, ya, itu belum selesai, baru sampai kitab as-sholah, kitab jamaah, sholat jamaah. Dan pada bulan Ramadan ini kajian tentang tanya jawab aktual tentang sholat kita pending dulu karena kita masuk bulan Ramadan. Kita ganti dengan buku yang kedua, namanya tanya jawab aktual seputar puasa. Itu juga belum selesai, baru muqaddimahnya. Puasanya mau habis, bukunya baru muqaddimah, baru sahur, ya. Insya Allah besok pagi kita teruskan, karena sudah berapa hari ini saya absen, ya, karena kesibukan di luar. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi insya Allah bab sahur, ya. Puasanya mau habis baru bab sahur, ya, karena kultum hanya 7 menit saja, ya. Kalau nggak selesai insya Allah kita teruskan tahun depan. Pada malam hari ini, karena ini kajian manhaji, saya akan menggunakan buku sudah diumumkan panduan praktis menghitung zakat. Ya, panduan praktis menghitung zakat akan kita selesaikan 2 kali pertemuan, insya Allah. Kalau nggak selesai, mestinya 3 kali pertemuan. Ya, 2 hari yang lalu kosong waktu kita, mestinya kita pakai, ya. Ya, ini sepertinya kalau 2 kali pertemuan nggak cukup, karena isinya hitung-hitungan. Bagi jamaah yang belum mempunyai buku ini,
bisa menghubungi panitia itikaf di bawah. Ya tersedia di bawah buku ini, panduan praktis menghitung zakat. Ini juga pas kebetulan akhir Ramadan, di mana sebagian umat Islam mengepaskan bayar zakatnya pada bulan Ramadan supaya pahalanya berlipat. Ya. Kemudian insya Allah ya, tanggal 31 Agustus saya mengundang sekalian kepada jamaah untuk menghadiri bedah buku 31 Agustus ya. Bedah buku sekaligus khutbatut ta'aruf, sekaligus khutbatul wada, perpisahan, sekaligus wisuda mas santri, sekaligus bazar ya, dalam sehari ya. Akan bedah buku yang paling terakhir, buku saya Waktumu Adalah Hidupmu, 21 tips ya, manajemen waktu dalam Islam. Ini belum dikeluarkan, soalnya dikeluarkan nanti pada 31 Agustus. Yang akan membedah adalah Ustadz Farid Ahmad Uqbah insya Allah ya, dan saya sebagai tambahannya insya Allah ya. Ya, waktu ada hidupmu. Para hadirin rahimakumullah, kenapa bedah buku, kenapa kajian buku? Karena buku sangat penting. Kekalahan umat Islam ya hari ini karena sebagian dari umat Islam tidak senang membaca. Pada khutbah, pada bedah buku tahun yang lalu, pada khutbah ta'aruf, kita membahas tentang keajaiban membaca ya. Jadi memang kelemahan umat itu karena lemahnya membaca ya, kurang senang membaca. Kemudian kurangnya kajian-kajian tentang buku ya, sehingga kita banyak sering dengar ceramah saja, ceramah yang tidak urut, sehingga kalau tidak urut ilmunya itu kemana-mana. Tapi kalau kita punya pegangan satu buku selesai, itu insya Allah ilmu kita akan mantap ya, akan terus ingat terus, dan bukunya ada, bisa dipertanggungjawab secara ilmiah. Begitulah cara ulama-ulama dulu ya menuntut ilmu itu dengan buku. Makanya di Al-Islam ini ya, kita wajibkan menghafal dan mempelajari 5 matan buku atau 5 matan kajian ilmiah yang dipakai oleh ulama seluruh dunia. Itu pertama matan Abi Suja, itu masalah fikih Imam Syafi'i ya. Kemudian matan Al-Waraqat dalam usul fikih punyanya Imam Juwaini. Kemudian matan Lumatul I'tiqad ya, Ibnu Qudamah di dalam akidah. Kemudian matan Nuhbatul Fikr ya, karya Ibnu Hajar Asqalani dalam Mustalahul Hadis. Yang kelima adalah matan Jurumiyah dalam tata bahasa Arab. Coba kalau jamaah kita, jamaah Al-Islam ini yang hadir di sini rajin mengkaji buku-buku itu satu persatu dari awal sampai akhir, insya Allah jadi para ulama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di mana letak salahnya? Letak salahnya kita banyak dengar ceramah tapi tidak urut. Ya, tidak urut, tidak ada bukunya. Sehingga ilmunya itu enggak teratur ya, dan tidak kuat. Maka saya berusaha bagaimana membudayakan ya kajian kitab, kajian manhaji. Ya kita mulai, saya mulai dari saya sendiri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan 11 buku sementara ini dibacakan di sini. Makanya dari kitab sholat, kitab puasa ada di dalam buku ini ya. Di halaman terakhir kitab sholat, kitab puasa, tentang hukum jilbab ya. Kemudian tentang pengobatan, tentang pernikahan, tentang transaksi keuangan, tentang mukjizat Al-Quran dalam kesehatan ya. Berobatlah dengan yang halal, dan panduan praktis menghitung zakat ya. Kemudian tentang makanan, dan yang terakhir tentang waktu ya. Mudah-mudahan kita bisa baca di sini semua buku itu ya, pelan-pelan ya, karena waktunya sangat terbatas. Tadi ada peristiwa waktu sholat Isya tadi, yang di shop pertama tahu bahwa imam lupa ya, tahiyat al-awwal, kemudian sudah berdiri. Di dalam kajian fikih dan dalam buku tanya jawab sholat itu sudah kita baca di sini waktu duhur, bahwa kalau seorang imam
itu sudah berdiri, apalagi sudah baca Al-Fatihah, ya, maka ketika salah atau diingatkan oleh makmum itu kalau sudah baca Al-Fatihah dan sudah berdiri, sudah tegak, ya, saya nggak tahu apakah tadi sudah berdiri tegak atau belum, ya, maka seorang imam tidak boleh kemudian mengikuti kehendak makmum. Makanya makmum subhanallah, subhanallah. Kalau saya jadi imam, biar aja subhanallah sampai capek, ya, imamnya tetap berdiri. Kenapa? Karena imamnya sudah masuk di dalam rukun sholat. Maka dalam ini tidak boleh kemudian kembali duduk, ya, untuk duduk tasyahud awal yang hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib itu, yang rukun itu tidak boleh dikalahkan dengan sunnah. Ya. Nah, ini ada dalam buku tanya jawab sholat. Bagi yang baca, insya Allah tahu. Nah, ini pentingnya kita belajar buku dan banyak membaca. Ya. Itu salah satu kejadian atau salah satu masalah di dalam kaitannya dengan sholat. Ya. Ini salah satu contoh aja. Hadirin rahimakumullah, kita mulai, ya, membaca buku panduan praktis menghitung zakat. Kenapa disebut dengan panduan praktis? Bukankah sudah banyak buku-buku zakat di lapangan? Ya, benar. Sudah banyak buku-buku zakat di lapangan atau di toko-toko buku. Tetapi itu tidak menutup, ya, diri kita atau diri kita semuanya untuk terus mengkaji, mempelajari dan menulisnya. Karena dengan menulis itu akan menambah kekuatan ilmu kita, karena akan terus diingat-ingat, ya, terus dikoreksi, ditulis. Itu sama dengan murojaah. Kalau Al-Quran itu murojaah itu dengan cara, kalau ilmu itu dengan cara ditulis, dituangkan dalam buku. Sebenarnya para hadirin rahimahullah ada 2 buku. Ya, cuma saya pisahkan karena banyak pertimbangan, ya. Ya. Yang satu tentang panduan praktis menghitung zakat, yang satu tentang 12 masalah kontemporer dalam zakat. Barangkali dulu pernah kita bahas 2 tahun yang lalu dalam itikaf kalau tidak salah, tapi waktu itu belum jadi buku. Mudah-mudahan tahun depan atau kapan-kapan itu bisa diwujudkan. Ya, walaupun saya tidak tahu tahun depan itikaf akan bahas apa. Ya, barangkali terbesit untuk membahas buku 3 macam kunut. Tadi ada kunut nazilah, ya. Kunut nazilah, kunut witir, dan kunut subuh. Ya, 3 fikih kunut yang saya lihat belum ada bukunya di lapangan dalam khusus, bentuk khusus 3 kunut itu. Kemarin kita bahas sedikit sekilas di masjid lain, tapi belum ada bukunya. Mudah-mudahan tahun depan itu kita kaji di sini. Atau buku-buku terkait dengan Ramadan. Ya, itu sudah ada azam, mudah-mudahan nanti tercapai azam itu. Ya. Jadi yang kedua buku zakatnya ada 12 zakat kontemporer. Ya, itu kita pisah. Kenapa? Kalau 12 masalah zakat kontemporer itu berhubungan dengan masalah-masalah zakat khilafiyah. Ada pendapat pertama, pendapat kedua, dalilnya ini, dalilnya itu, dijawab dalilnya, dibantah dalilnya. Ya, itu 12 masalah. Tetapi dalam buku ini, dulu saya jadikan satu, kemudian saya pisah lagi, akhirnya bentuknya kecil kayak gini, ya. Ini isinya hanya kebanyakan adalah panduan cara menghitung zakat, caranya langsung. Gimana cara ngitungnya, kalau punya uang sekian, kalau punya toko sekian, kalau punya aset sekian, bagaimana cara ngitungnya. Jadi bukan sekedar teori, tapi langsung praktek. Oleh karena itu buku ini disebut dengan praktis, ya, karena hampir mungkin dalilnya dikit, ya, dan tidak disebutkan perbedaan-perbedaan para ulama, karena namanya praktis. Ya, ini sejarah judul panduan praktis menghitung zakat. Walaupun demikian para hadirin rahimakumullah, saya selipkan dikit tentang pengertian zakat dan perbedaannya dengan sedekah dan infak. Ya, pada bab pertama pengertian zakat, infak dan sedekah. Ya. Zakat mempunyai beberapa arti. Ya, yang pertama, ya, artinya an-nama itu berkembang. Ya. Jadi bahwa harta yang dizakati itu akan berkembang. Ya, dan ini banyak contohnya. Orang-orang yang selalu memberikan zakat secara rutin dan rajin
ini hartanya ternyata berkembang tambah kaya. Jadi zakat itu bukan mengurangi harta, tapi justru membuat kaya. Ya, dulu pernah saya ceritakan di sini, ada seorang saudagar di Tanah Abang itu menghandle ya operasional masjid besar di Jakarta ini. Satu orang yang menghandle. Kalau masjid ini yang menghandle banyak orang. Ya. Kalau itu satu orang aja pedagang di Tanah Abang. Itu berapa juta per bulannya untuk menghandle operasional masjid itu. Ya. Tapi bukannya dia bangkrut dan jatuh miskin, tapi justru ya semakin dia banyak infak, semakin dia banyak zakat, banyak sedekah, semakin banyak pembelinya, sampai akhirnya jadi kecanduan, bukan kecanduan minuman keras, tapi kecanduan infak. Bayangkan hadirin, kecanduan infak itu gimana? Kalau nggak infak mabuk dia. Ya. Pokoknya harus infak. Kalau nggak infak, nggak sedekah, nggak zakat, rasanya nggak enak. Nggak enak, nggak bisa makan, ya, nggak selera makan, ya, nggak bisa tidur sebelum dia zakat. Ya. Karena kalau dia nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah, pembelinya sedikit. Coba bayangkan. Giliran dia infak zakat, pembelinya banyak. Kalau infaknya 10.000, pembelinya cuma 10. Kalau infaknya 100.000, pembelinya 100. Akhirnya dia infak 10 juta, akhirnya pembelinya 10 juta. Oh, itu perkiraannya kayak gitu. Enggak asli ya, tapi kira-kira kayak gitu. Jadi semakin banyak infak, semakin berkah, semakin banyak pembeli. Terbukti dari nama zakat, az-zakat an-nama. Zakat itu adalah berkembang. Artinya uang yang dizakati itu berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkembang di dunia dan berkembang di akhirat, karena yang dizakati itu akan kita dapatkan ya pahalanya di akhirat. Yang kedua, zakat artinya toharoh. Ya, mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang membersihkan hati. Ini tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Kalau tazkiyatul fulus itu membersihkan uang. Tazkiyah ada dua ya, tazkiyatun nufus dan tazkiyatul fulus. Nah, itu istilah baru itu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita kembangkan dua macam tazkiyah. Tazkiyatul fulus dan tazkiyatun nufus. Tazkiyatul fulus adalah membersihkan harta supaya harta kita itu jadi bersih. Sering kita misalkan orang yang membayar zakat itu seperti orang yang ke toilet. Kita makan, kita minum, itu seperti kita mencari harta. Harta kita pakai, ya, kita pakai untuk keperluan, maka kita makan dan minum itu biar kuat. Tetapi ingat para hadirin, bahwa ketika kita minum, kita makan, itu ada zat-zat atau makanan-makanan yang tidak bisa dicerna semuanya oleh sistem pencernaan tubuh kita. Ada namanya sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan ini enggak terpakai oleh tubuh, maka ada sistem pembuangan. Kalau bahasa dokternya namanya detoksin. Apa para hadirin? Detoksin. Nah, D itu anti, toksin itu racun, anti racun. Jadi membuang racun. Kapan mulainya? Ketika malam hari. Habis isya seperti ini sudah mulai proses detoksin. Maka dimakruhkan makan besar, ya. Tapi bolehlah makan yang ringan-ringan boleh. Tapi kalau makan besar bukannya nggak boleh, boleh. Tapi tidak dianjurkan karena apa? Bertentangan dengan proses detoksin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu al hadis ba'dal isya wan naum qablahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai ngobrol setelah isya, apalagi makan. Ya ngobrol aja beliau tidak suka, apalagi makan, ya. Beliau itu kalau makan malam itu sebelum maghrib, paling banter sebelum isya. Idza quddimal asya, ya. Jika sudah disiapkan makan malam, wa uqimatis shalah, dalam riwayat lain wa uqimatis shalatil maghrib
faqaddimul asya. Maka dahulukan makan malam sebelum sholat maghrib atau sholat isya. Itu kalau sudah siap. Kalau belum siap ya tidak apa-apa, kita makannya habis isya. Kenapa? Karena ada sistem detoksin yang mulai malam hari sampai pagi. Sehingga kalau kita pagi-pagi habis subuh itu kemudian ke toilet rutin, berarti orang itu sehat. Ya, insya Allah sehat. Kenapa? Racunnya keluar semuanya. Ya, lewat BAB, lewat buang air kecil, lewat keringat dan sebagainya. Itu sisa-sisa makanan. Ya, nggak terpakai untuk tubuh. Orang yang tidak pernah BAB, tidak pernah kencing akan sakit. Ya, karena makanan-makanan yang tersisa itu mengendap di dalam tubuh kita, maka terjadi penyempitan darah, penyempitan pembuluh darah, penyempitan pernapasan dan sebagainya, akhirnya terjadi stroke, ya, terjadi darah tinggi, ya. Makanya cara supaya pembuluh darah kita tidak sempit, salah satunya minum jahe. Jahe itu menunjukkan atau fungsinya adalah memperlebar pembuluh darah. Ini ada jahe, ini susu tapi. Enggak apa-apa, insya Allah juga memperlebar ya, pembuluh darah. Biasanya jahe, nggak tahu Ramadan kenapa berubah. Ya, nggak apa-apa ya, insya Allah baik semuanya. Tapi saya ingin jelaskan itu, salah satu fungsi jahe adalah memperlebar pembuluh darah, memperlancar pembuluh darah. Nah, apa kaitannya dengan zakat? Zakat itu kayak gitu, Pak. Kalau uang kita kita cari, nggak kita keluarkan, seakan-akan kotoran itu mandek di harta kita, menimbulkan berbagai macam penyakit. Makanya kalau kita nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah, biasanya terjadi masalah dalam keluarga. Kenapa? Karena dia belum BAB, maksudnya belum mengeluarkan zakat. Ya, terjadi ya masalah-masalah di keluarga, masalah di masyarakat. Ya, mungkin anaknya sakit terus atau dirinya sakit terus, ya, atau hal-hal yang tidak mengenakan hati. Mungkin kita introspeksi, barangkali belum infak kita, barangkali belum zakat kita, maka terjadi banyak masalah. Nah, supaya masalahnya selesai, supaya kita enak, kita zakatin itu uangnya, kita sedekain, maka badan kita akan enak. Sebagaimana kalau kita mules, ya, mules nggak enak perut kita, segera ke toilet. Kalau udah ke toilet, nanti kan senang, badan kita jadi tenang lagi. Begitulah kira-kira kalau kita sedekah, infak dan zakat. Kalau termasuk banyak masalah, maka sedekah. Mahasiswa menghafal susah, barangkali belum infak. Ya, saya teliti begitu. Ya, banyak yang nggak bisa belajar, hafalannya susah. Ternyata diteliti dia jarang infak, dia jarang sedekah. Itu sedekah, infak itu ternyata mempermudah belajar. Makanya di dalam surah Al-Mujadilah itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, jika kamu ingin belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari ilmu, mendengar ilmu dari Rasulullah SAW, itu infak. Makanya mestinya di sini kalau pas pengajian ada tromol, ya, yang keliling, ya, itu cepat paham. Walaupun ngantuk-ngantuk, asal infak itu paham. Enggak ngantuk, tapi enggak infak, susah pahamnya. Itu sudah teori para hadirin rahimakumullah, dan ini sudah terbukti ya, bahwa kalau kita ada masalah, salah satu solusinya ya banyak infak. Apakah sakit, apa menghafal susah, atau cari jodoh nggak ketemu. Ada loh ini alumni Al-Islam mau kawin susah banget. Saya anjurkan banyak infak, insya Allah ketemu. Ada sebuah cerita seorang perempuan, ya, perawan tua. Itu ya Allah nunggu jodoh itu nggak datang gitu kan. Kenapa ya gitu kan? Terus dia dinasihatin oleh seorang ustadz suruh banyak infak. Suatu ketika dia lewat masjid yang belum jadi, ya masih kurang dana, butuh apa namanya itu
ubin, tegel ini, ubin ini belum ada yang danai. Akhirnya dia bilang, wah ini kesempatan. Akhirnya dia menghandle untuk ubin masjid itu. Setelah dia membayar ya dan menghandle ubin masjid itu, dalam berapa hari datanglah pelamar banyak banget. Oh iya, itu kejayaan nyata, saya nggak buat-buat. Ya, jadi teman-teman yang belum dapat jodoh segera infak. Begitu juga yang masih punya istri satu. Cari istri dua susah banget. Ternyata saya renung-renungkan, oh ternyata kurang infak. Pantesan belum dapat. Hadirin rahimakumullah. Jadi harta itu, ya, zakat itu artinya toharoh, mensucikan harta dan mensucikan hati kita. Ya. Yang ketiga, ya, arti zakat adalah as-sholah. Sholah itu baik, jadi memperbaiki kualitas harta. Sama-sama kita punya uang, taruhlah 1 juta. Semua kita punya 1 juta. Mahasiswa semuanya punya 1 juta. Diberi uang THR atau zakat atau apalah ya, dapat 1 juta lah taruhlah. Tapi yang sering infak, sering zakat ini, uang 1 juta ini bisa berkualitas, nggak habis-habis. Ya. Seandainya ada kebutuhan, dia kalau beli sesuatu bisa murah, ya, tidak ditipu orang, berkualitas. Yang nggak pernah infak, nggak pernah zakat, 1 juta cepat habis. Padahal sama-sama beli sesuatu, yang satu ditipu, yang satu harganya mahal, nggak dapat diskon. Ya, itu mungkin karena belum memberikan zakat sehingga uangnya tidak berkualitas. Ya. Itu makna zakat secara bahasa. Ya, ada 3. Zakat itu dipakai untuk penyebutan rukun Islam yang ketiga, ya, atau keempat, ya, 3 atau 4 sama aja ya. Salah satu rukun Islam, yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada yang berhak setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nanti kita bahas. Ini zakat. Yang kedua infak. Infak dari kata nafaqah. Ya. Nafaqah, ya. Anfaqa yunfiku infak. Ya. Itu berasal dari seekor binatang di padang pasir di Arab itu namanya yarbu'. Yarbu itu binatang yang lebih besar daripada tikus, lebih kecil daripada marmut atau kelinci. Kira-kira kayak tikus got, ya, agak besar dikit. Ada yang nggak tahu tikus got? Ya. Itu kayak gitu. Itu kalau dikejar oleh binatang lain, oleh anjing, oleh binatang-binatang buas atau oleh orang, dia akan membuat namanya terowongan di bawah tanah, ya, kayak Hamas itu. Ya. Hamas itu, ya, Hamas tahu Hamas ya, mujahid yang ada di Palestina yang didoakan tadi, ya, itu ternyata salah satu ya strateginya itu membuat terowongan. Maka Israel, ya, itu mengatakan tidak akan menghentikan untuk menyerang Gaza, ya, menyerang Palestina sampai bisa menghancurkan seluruh terowongan. Terowongan banyak sekali. Ini menggunakan teori yarbu ini, membuat terowongan-terowongan. Ya, terowongannya disumpel atau ditutup, dia keluar terowongan lain. Terowongan sana ditutup oleh terowongan lain. Jadi susah orang mau ngejar yarbu ini. Dan terowongan ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang disebut dengan perang Khandaq. Khandaq itu parit. Anggap saja sekarang terowongan. Kalau sekarang pakai parit, rodanya bisa lewat, ya. Kalau sekarang parit sekarang ya terowongan itu parit gitu susah, ya, tiba-tiba sudah di belakangnya orang Yahudi diculik masukkan terowongan, ya. Dulu Muhammad Fatih bisa yang membuka kota Konstantinopel itu bisa menculik, ya, ahli bom, ya, yang dipenjara oleh pasukan Romawi itu diculik lewat terowongan bawah tanah. Jadi kalau lewat penjara mau dibuka susah, harus membunuh beberapa tentara. Tapi nyoleknya di bawah terowongan, berapa ratus meter itu, ya, berapa kilo itu. Kemudian dari bawah terowongan itulah dia diambil kakinya, suruh lari lewat terowongan, dan akhirnya berhasil. Itu diculik lewat terowongan. Kemudian dari situlah akhirnya
bisa membuat meriam-meriam yang bisa meluluh lantakkan benteng-benteng yang ada di Konstantinopel yang sekarang namanya ya Istanbul. Istanbul itu dulu pusat kekuasaan Romawi yang dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Itu lihat terowongan. Itu dalam beberapa versi ahli sejarah. Lah infak, nafaqah, yunafiku itu salah satu artinya terowongan. Makanya di Mesir itu ada namanya metro anfak, ya metro anfak. Metro itu kereta, anfak itu terowongan, kereta bawah terowongan. Nah, itu namanya metro anfak. Ya, kalau di Saudi juga apa namanya anfak, anfak itu terowongan. Ya, bisa diartikan terowongan. Atau bisa diartikan tempat yang keluar, ada tempat ada tempat ya tembusan keluarnya itu dari dua arah, dari tempat masuk dan tempat keluar. Makanya orang munafik, nafaqa yunafiku munafikun, disebut munafik karena apa? Selalu sembunyi di bawah terowongan, artinya di bawah sumpah-sumpah mereka, bersembunyi di balik KTP mereka yang namanya Islam, di balik itu dia bersumpah sehingga dia selamat dari pedangnya umat Islam. Ya. Atau kita katakan bahwa orang munafik itu mempunyai dua wajah, ya, wajah Islam dan wajah kafir. Atau bisa kita artikan orang munafik itu masuk Islam, tapi sebenarnya dia sudah keluar dari pintu yang lain. Waqad dakhalu ya bil Islam, mereka masuk dalam Islam, waqad kharaju bih, dan mereka sudah keluar. Ya. Mereka masuk Islam, sebenarnya dia sudah keluar. Ya, itu munafik. Ya. Atau nifak juga diartikan keluar. Ya. Jadi dia telah keluar. Oleh karena itu infak adalah mengeluarkan harta untuk belanja tertentu. Maka di sini orang-orang kafir pun melakukan infak. Dalam surat Al-Anfal ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan. Loh, kata Al-Quran itu orang kafir infak. Orang kafir bisa infak juga. Jadi infak itu bukan orang Islam, orang kafir juga infak. Tapi infak, menginfakkan hartanya untuk membendung jalan Allah, untuk menghancurkan jalan Allah. Ya. Fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasrah. Mereka akan menggelontorkan triliunan rupiah, ya, dan mereka akan rugi. Ya. Dalam perang Irak, ya, itu bisa merugi. Jadi Amerika itu jadi bangkrut, ya, uangnya habis karena perang di Irak. Maka sekarang suruh perang lagi nggak sanggup, biayanya nggak ada. Ya. Israel pun kenapa kepengen berdamai dengan Hamas, ya, kepengen berdamai dengan Hamas supaya terjadi gencatan senjata karena mereka tahu mereka rugi secara ekonomi. Ya, fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasrah. Mereka akan menginfakkan hartanya, kemudian mereka akan merugi. Ya, jadi infak itu juga untuk orang kafir. Ya. Walladzina kafaru summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yusyarun. Kemudian mereka sudah rugi, kalah lagi, dan mereka di akhirat akan masuk neraka jahanam. Ini infak secara bahasa. Adapun infak secara istilah kadang diartikan infak yang sunnah. Ya, kita infak di tromol berarti sunnah, hukumnya tidak wajib. Tetapi infak juga berarti sesuatu yang wajib. Jadi infak dibagi menjadi tiga. Infak sunnah, kita infak di tromol itu. Yang kedua infak wajib. Infak wajib ada dua. Infak wajib yang artinya zakat. Jadi Al-Quran menyebutkan infak itu zakat. Kadang-kadang di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 umpamanya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya itu dan mereka menginfakkan harta mereka. Maksudnya di sini adalah menzakati harta mereka. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu maksudnya yang beriman kepada rukun iman yang 6 itu, ya, kemudian menegakkan sholat rukun Islam dan zakat rukun Islam juga. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah zakat. Infak yang ketiga artinya adalah wajib selain zakat. Apa itu? Nafkah kepada anak dan istri. Disebut dengan nafkah. Nafkah kepada anak dan istri, dari kata-kata infak, nafkah. Jadi mengeluarkan harta untuk anak dan istri hukumnya wajib, tapi bukan zakat. Jadi yang wajib itu ada 2, zakat dan nafkah kepada anak dan istri. Selesai masalah infak. Yang ketiga namanya sedekah. Dari kata-kata sodako, yasduku, sedekah. Ya. Sedekoh ya aslinya ya, sodukoh. Ya. Tapi orang Indonesia menyebutnya sedekah. Kof itu diganti dengan kaf. Artinya apa sedekah itu? Jujur. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sodaqatu burhanun. Ya, coba itu dalam kitab Arba'in Anawiyah itu disebutkan as-sodaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu bukti. Ya, di sini ada namanya mahasiswa namanya burhan. Ya, bukti, terbukti bahwa dia itu memang ya mahasiswa al-Islam ya. Burhan, mudah-mudahan membuktikan kesungguhannya ya di dalam belajar. Nah, makanya beri nama Burhan itu tidak sia-sia, insya Allah orang tuanya ya doanya mustajab ya, dinamakan namanya Burhan sebagai bukti bahwa dia seorang pelajar yang rajin ya. Maka dipercayai sebagai ketua UKM dulu, sekarang udah enggak ya. Hadirin rahimakumullah ya, as-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Makanya kalau orang enggak mau sedekah, berat sedekah, itu ciri orang munafik itu ada 2, Pak. Salah satunya berat kalau suruh sedekah dan berat dan pengecut ketika berperang. Ya. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Itu sifatnya munafik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan sifat pengecut. Bakhil dan pengecut itu menunjukkan keimanan kepada Allah itu berkurang. Karena kalau saya infak, takut uang saya habis. Berarti kan kurang percaya kepada Allah SWT. Kalau saya maju perang, nanti saya mati. Kan kurang percaya kepada Allah bahwa ajal itu sudah di tangan Allah. Nah, maka di sini as-shadaqatu burhan, sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Sehingga kalau imannya benar, dia akan sedekah. Cara bahasa. Secara istilah sedekah ya itu seperti infak untuk yang sunnah dan untuk yang wajib. Untuk yang wajib apa? Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di situ artinya jangan diartikan sesungguhnya sedekah itu untuk fakir miskin salah kaprah, Pak. Ya, tapi diartikan sesungguhnya sedekah wajib tanda kurung zakat. Nah, zakat itu untuk 8 golongan. Nah, itu baru benar. Jadi di sini sedekah di sini artinya zakat juga. Infak kadang-kadang diartikan zakat, sedekah kadang-kadang diartikan zakat. Sedekah juga diartikan sesuatu yang sunnah. Tapi ada 2. Kalau tadi infak sesuatu yang wajib ada 2, sekarang sedekah sesuatu yang sunnah ada 2. Apa itu? Kadang-kadang bisa wajib. Sedekah lahir dan sedekah batin. Nah, sedekah lahir itu infak uang, infak baju, infak rumah. Ya. Tapi kalau sedekah batin, sebagian dari disebutkan dalam hadis ini, fa inna bikulli tasbihatin shadaqah. Ya. Setiap tasbih itu ada sedekah.
Hadis ini ada ceritanya. Ceritanya orang-orang miskin yang nggak punya uang itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, gimana itu saya iri, kami iri dengan orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu, masya Allah kalau Ramadan infak ini, berikan iftar ini, masya Allah mereka dapat pahala yang banyak. Kami, ya Rasulullah, tidak punya uang, ya gajinya dikit, belum bekerja. Gimana ya Rasulullah supaya kami bisa seperti orang kaya? Makanya Rasulullah bersabda, sudahlah kamu tasbih saja, kamu takbir saja, kamu tahlil saja, kamu tahmid saja. Karena tahmid, takbir, tahlil ini sedekah. Jadi kalau orang lain masukkan tromol, lihat tromol kok dimasukkan 10.000, nggak punya uang, saya tasbih aja, subhanallah, sama 10.000. Ya. Dimasukkan lagi 20.000, kita bilang la ilaha illallah, sama 20.000, sama Pak. Makanya orang-orang yang miskin itu akhirnya pulang gembira. Saya akan mengungguli orang-orang kaya. Saya akan berbanyak zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Terus begitu. Dihitung itu. Ya, insya Allah kami akan bisa kuat lebih banyak pahalanya daripada orang-orang kaya. Orang-orang kaya dapat bocoran hadis ini. Itu dua sahabat gitu lomba-lomba. Wah nih, ya, saya jangan sampai diungguli orang-orang miskin itu. Akhirnya dia juga takbir, habis infaknya sambil takbir, subhanallah. Infak lagi, alhamdulillah. Infak lagi, la ilaha illallah. Kamu mau apa? Nggak bisa ini, orang miskin, udah gini aja. Waduh, payah ini orang kaya ini, nggak bisa disaingi. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, orang-orang kaya dapat bocoran hadis ini, ya, gimana ini? Ada enggak solusi yang lain? Ya, kata Rasulullah, maaf, tidak ada solusi. Ya, beliau bersabda, dzalika fadlu la yu'tihi man yasha. Itu jawaban Rasulullah. Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada yang dikehendakin. Makanya jadi orang kaya. Ya, itu tambahan dari saya. Ya, makanya jadi orang kaya. Maksudnya cari uang sebanyak-banyak. Ya, tujuannya supaya ada infak sedekah. Itu maksudnya. Ya, supaya jangan kalah dengan orang kaya ini. Cuman kebanyakan, ya, kalau yang kaya itu males zikir. Coba aja teliti. Biasanya enggak semuanya. Dia kenapa malas? Sudah infak, ngapain zikir? Infak. Yang miskin biasanya rajin zikir, ya, menghafal Al-Quran. Yang kaya nggak bisa menghafal Al-Quran, maka memberikan infak nih untuk para penghafal Al-Quran. Udah sama. Ya. Apalagi kalau orang yang menghafal Al-Quran puasa. Ini orang kaya kan susah nih, gimana caranya saya menghatamkan Al-Quran kayak mahasiswa itu? Susah, membaca Al-Quran aja belum bisa. Gini aja lah. Mahasiswa panggil ke rumah, ya, diberi kurma, ya, sama diberi nasi bungkus 15.000. Udah pas itu sama, seluruh pahala ngajinya dari pagi sampai sore itu langsung ditransfer ke orang yang memberi uang, memberi makanan buka itu. Bener nggak? Bener kan? Makanya enak itu. Ya, jadi paling enak itu memberi bukaan sama mahasiswa al-Islam. Ya, ini kami ajak ya teman-teman yang belum memberikan bukaan, beri bukaan orang. Ini dengan kurma itu sudah cukup, ya, kurma, nasi atau apa, ya. Insya Allah makanya banyak berbondong-bondong untuk memberikan bukaan di sini karena tahu pahalanya orang-orang yang hafal Al-Quran ini. Jadi ini namanya keadilan ya. Jadi biasanya begitu. Yang nggak punya uang dia akan belajar sungguh-sungguh, yang punya uang biasanya dia infak uangnya supaya pahalanya juga didapat. Nah ini sedekah diartikan sebagai sedekah non materi. Ditambah lagi di sini wal amru bil ma'ruf shadaqah wan nahyu anil munkar shadaqah.
Bahkan lebih dahsyat lagi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, di dalam kehormatan diri kalian ada sedekah. Artinya suami yang menggaulin istrinya itu sedekah. Ya. Jadi kalau dia itu miskin, juga enggak menghafal Al-Qur'an, udah nikah saja. Nah, dia bisa sedekah tiap malam, bahkan Ramadan pun bisa. Ya, para rahimakumullah. Jadi Ramadan ini banyak amal soleh, ya. Paginya dzikir, ya. Paginya mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, siangnya infak, zakat, sedekah, ya. Malamnya juga sedekah lagi, ya. Jadi sempurna hidup dia. Yang kasihan itu yang bujang, sudah miskin, lihat, sudah miskin bujang. Apa yang didapat dari dia? Makanya tidak apa-apalah ya, kita hafal Quran dulu, mahasiswa dan yang bujang-bujang. Nanti insya Allah ya, kalau sudah punya istri yang hafal Quran, ya, yang kaya nanti bisa menikah, bisa infak dan bisa menghafal Al-Quran, ya insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini sedekah lahir dan batin. Cuma uniknya orang Indonesia itu menggunakan kata bukan sedekah tapi nafkah. Coba lihat di dalam buku pernikahan, di dalam istilah-istilah yang sering menyebar, itu seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Padahal yang benar seorang suami wajib memberikan sedekah lahir dan batin. Tapi enggak apa-apa, itu hanya istilah. Boleh menggunakan nafkah lahir dan batin dan boleh menggunakan sedekah lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu sudah selesai. Intinya sedekah, zakat dan infak itu ada persamaannya dan ada perbedaannya. Kita masuk kepada syarat-syarat zakat. Syarat zakat ada 6. Ya. Yang pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal. Artinya harta yang haram tidak wajib dizakatin. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan ya harta di antara kalian dengan cara batil, ya. Artinya harta haram itu tidak wajib dizakatin. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Ya, tidak diterima sholat tanpa bersuci, wala shadaqatun min gululin, dan tidak diterima sedekah, maksudnya zakat ya, yang berasal dari uang korupsi. Gulul itu korupsi harta rampasan perang. Jadi harta belum dibagi sudah diambil. Itu namanya korupsi, ya, manipulasi atau mencuri, hasil curian. Jadi tidak diterima sedekah dari harta curian. Makanya zakat itu tidak wajib bagi harta-harta yang haram. Ya. Syarat kedua, kepemilikan secara penuh. Jadi harta itu harus dimiliki oleh pribadi itu secara penuh. Jadi utang atau harta bersama, harta arisan, harta masjid, harta anak yatim, harta dana talangan haji, ya dan sebagainya, itu tidak wajib dizakatin karena itu milik umat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 24. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang di dalam harta mereka, yang di dalam harta mereka, amwalihim, hartanya dinisbahkan kepada mereka, harta milik mereka, terdapat hak yang sudah diketahui, maksudnya terdapat hak untuk orang-orang miskin yang maklum, yang tertentu. Ya, itu maksudnya zakat bagi yang memiliki harta secara pribadi secara penuh. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, ya,
Ayat 103, khud min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta mereka yang penuh, yang dimiliki penuh. Itu sodakoh zakat. Jadi ambillah zakat dari harta mereka secara penuh. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya yang wajib mengambil zakat itu pemerintah. Cuma karena fungsi pemerintah tidak jalan, maka sekarang muncullah amil-amil zakat, lembaga-lembaga zakat. Tetapi sepertinya mau disempurnakan, mau dirapikan amil-amil zakat atau lazis-lazis itu mau dirapikan menjadi Basnas, jadi Badan Amil Zakat Nasional. Tapi masih pro dan kontra, masih digodok nih. Ya. Dan rahimakumullah, syarat ketiga, harta tersebut berkembang. Nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus. Ya, harta yang penuh berarti harta yang ada utangnya, harta yang ada piutangnya atau harta yang punya utang, punya harta yang punya utang itu enggak wajib zakat. Ya, nanti akan kita bahas secara tertentu ya. Cuma ini secara umum dulu, yaitu hartanya dimiliki secara penuh. Yang ketiga, harta tersebut berkembang. Berkembang itu ada dua, berkembang secara konkret dan berkembang secara tidak konkret. Namanya produktif konkret dan produktif non konkret. Ya. Yang konkret itu seperti kalau kita menanam saham, investasi ya, punya dagangan ya, kemudian laku, modal kita bertambah, itu konkret, berkembang. Ya enggak konkret kalau kita menyimpan uang di lemari kita. Kalau kita menyimpan uang 1 juta ya, di bawah lemari atau di bawah baju, kita simpan setahun, kira-kira berkembang enggak? Secara nominal enggak berkembang, tetapi dia punya potensi untuk berkembang. Makanya kalau kita nyimpan uang 50 juta di lemari, walaupun tidak berkembang, itu tetap kena zakat. Kenapa? Karena dia berpotensi untuk berkembang. Oleh karena itu, harta yang tidak berkembang, seperti apa? Seperti rumah yang kita pakai, baju yang kita pakai, jam yang kita pakai, mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai, ya, itu tidak wajib dizakatin. Kenapa? Pertama, tidak berkembang. Kedua, itu namanya harta operasional. Harta operasional itu tidak dizakatin karena dipakai untuk hidup. Ya. Mau kalau kita punya rumah 2, kalau dipakai semuanya nggak kena zakat. Ya. Rumah 2 itu yang satu untuk istri pertama, yang satu untuk istri kedua, nggak kena zakat. Kita punya 3 mobil, nggak kena zakat. Yang satu untuk suaminya ke kantor, yang satu untuk istrinya ke pasar, yang satu untuk anaknya ke sekolah. Jadi nggak kena zakat. Ya, karena dipakai terus. Kecuali kalau kita punya mobil 2, punya motor 2, yang satu nganggur, yang satu dipakai. Yang nganggur ini kena zakat. Kenapa? Karena berkembang dan potensi berkembang dan tidak dipakai. Ya, itulah yang disebut dengan harta yang tidak dipakai. Ya. Itu syarat yang ketiga. Jadi harta itu harus berkembang. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslim shadaqatun fi 'abdihi wala fi farasihi." Ya. Tidak ada zakat bagi orang yang punya budak. Budak itu dianggap harta, ya. Dan tidak ada zakat bagi kuda. Kuda untuk tunggangan, berarti motor, mobil, apa sih yang dipakai itu enggak kena zakat. Dalilnya hadis ini. Baik, syarat yang keempat, harus sampai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dirham. 20 dinar itu kalau digramkan itu sama dengan 85 gram emas. Kalau dirham, 200 dirham digramkan sama dengan 595 perak, gram perak. Tapi yang dipakai oleh ulama-ulama sekarang mayoritas itu menggunakan emas. 1 dinar ya sama dengan 4,25 gram.
Jadi kalau 20 dikalikan 4,25 gram sama dengan 85 gram emas. Ya. Satu emas sekarang ya 1 gramnya kira-kira 500.000 kalau belum turun atau belum naik. Jadi nisabnya 85 gram dikalikan 500.000 sama dengan 42.500.000 nisab. Harus 1 tahun. Makanya syarat berikutnya adalah harus 1 tahun. Ya. Jadi tidak wajib zakat kecuali kalau sudah 1 tahun. La zakata fi malin hatta yaqulu alaihil haul. Tidak wajib zakat sampai berlalu 1 tahun. Jadi 42.500.000 itu ada di tabungan kita dan tidak berkurang selama 1 tahun, maka wajib dizakati 2,5%. Syarat yang terakhir, yang keenam, ini khilafiyah, yaitu telah terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, papan, dan pangan. Ya, itu sudah terpenuhi, baru sisanya ini wajib dizakatin. Jadi kalau orang punya 5 juta, uang 5 juta, dikurangi untuk makan, dikurangi untuk minum, dikurangi untuk bayar listrik, ya, dikurangi untuk nyewa rumah. Setelah itu sisanya kalau sampai 42.500.000 selama 1 tahun, berarti wajib dizakati 2,5%. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 219, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya tentang zakat, maka katakanlah zakat itu sisa daripada kebutuhan pokok. Ini madhabnya Abu Hanifah, ya, karena terjadi perselisihan pendapat. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang adil, Islam itu harus adil, maka kebutuhan pokok itu termasuk keadilan dalam Islam. Seorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, kebutuhan pribadi aja belum terpenuhi, bagaimana dia mengeluarkan zakat untuk orang lain. Maka sebagai bentuk keadilan bahwa kebutuhan pokok merupakan syarat, ya, dikurangi kebutuhan pokok merupakan salah satu syarat daripada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, ini selesai, berarti kita telah menyelesaikan 2 bab, yaitu pengertian zakat, infak, sedekah, ya, kemudian syarat-syarat zakat. Masih ada 5 menit, ya. Karena waktunya sempit, saya cicil, ya, bab ketiga, ya, harta-harta yang wajib dizakati. Pertama, zakat perhiasan emas dan perak. Jadi rahimakumullah, tidak ada namanya zakat uang kertas. Di dalam hadis enggak ada wajib zakat uang kertas. Makanya para ulama akhirnya membahas bagaimana sih status hukum uang kertas itu. Ya, mayoritas ulama di dunia ini mengatakan uang kertas rupiah 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 itu walaupun kertas, ya, tertulis di dalamnya 100.000, para ulama, mayoritas ulama mengatakan itu mewakili dinar dan dirham untuk zaman sekarang. Sehingga uang itu tidak boleh ditukar 100.000 dengan 101.000. Ini tadi saya jalan, ya, sepanjang pagi tadi, terutama lewat Kampung Rambutan, lewat mana-mana, itu sudah banyak. Ya, hati-hati ya para hadirin dan hadirat, kalau lewat pinggir-pinggir jalan ada orang nawarkan uang 1 gepok itu, ada yang 1.000 rupiah, ada yang 2.000 rupiah, ada 5.000 rupiah, baru-baru semuanya ngambil dari bank itu. Itu nanti tukaran, ya. Ini 1.000 rupiah jumlahnya 50.000 ditukar, Pak, dengan uang 50.000 yang sudah lusuh dan lecet, ya. Tapi mintanya 52.000, mintanya 55.000. Jadi dia untung 2.000 per 50.000 atau untung 5.000 per 50.000, tukaran antara uang yang lecek dengan uang yang baru. Ini kan cuma kertas, enggak. Ini sudah mewakili emas dan perak. Tidak boleh kita nukar 50.000 lecek dengan 50.000 baru walaupun pecahan, ya.
Karena mau lebaran biasanya orang-orang tua itu membagikan sama anaknya, sama cucunya, sama saudaranya 2000 baru, kan seneng itu. Tapi nggak boleh nukarnya di pinggir jalan. Ya, bank-bank itu sudah menyediakan para hadirin kalau kepengen pergi ke bank, tukar uang 50.000, sudah sobek-sobek, habis dicuci tukar. Ya, biasanya mahasiswa itu suka ngantongi uang lupa tercuci, bener enggak? Nah, nggak usah dijemur, langsung aja ke bank tukar. Dan keadaan basah, Pak, ini tukar. Mumpung sekarang dibuka. Nggak tahu kalau sampai sana dimarahi, saya nggak tahu menjawab. Tapi mereka menyediakan penukaran uang. Ya, jangan nukar ke jalan, itu ilegal secara negara dan secara Islam. Ya. Ini nggak boleh ini. Kalau 50.000 ya 50.000. Lah sekarang ada namanya dolar. Kalau kita ke Pondok Gede nukar dolar itu, nanti dilihat dolarnya sudah kusut enggak. Kalau masih baru nilainya sekian, kalau sudah kusut nilainya turun, sudah basah nilainya turun. Itu enggak benar. Kita tanyakan sama orangnya, kenapa Pak dolar kok kalau baru dengan yang lama kok beda? Kata dia, ini kita-kita aja Mas katanya. Ini kita-kita aja, kerjaan kita aja, kita ngerjain katanya orang-orang Indonesia. Kenapa? Kalau saya ke Saudi, ke Mesir, ke Jordan, ke Sudan, kemana-mana itu dolar ecek-ecek sama harganya dengan dolar yang baru para hadirin. Ya, Indonesia aja yang terlalu mengagung-agungkan dolar. Dolar harus baru, disimpan di dalam buku, masya Allah, disetrika dulu supaya nilainya itu kita dibohongin ya oleh orang-orang itu. Ya, oleh orang-orang barat. Di luar negeri dolar bahkan distempel, diapakan nilainya sama. Persis kayak kita rupiah mau lecek mau baru kan sama. Ya kayak gitu dolar di luar tuh begitu. Kita orang Indonesia terlalu mengagung-agungkan dolar. Makanya kita dikerjain. Ya. Enggak boleh para hadirin rahimakumullah uang lecek diganti dengan uang baru dengan yang berbeda jumlahnya. Enggak boleh. Makanya uang kertas itu dianggap emas dan perak untuk zaman sekarang sementara ya. Oleh karena itu wajib dizakatin. Kalau kita punya uang maka wajib dizakatin. Ya, karena itu emas dan perak. Ya. Maka di sini kita bagi emas dan perak itu ada dua. Emas dan perak ya, yang untuk diperjualbelikan. Makanya di sebagian ulama tidak boleh mengkredit beli emas. Kredit itu ada sebagian nggak bolehkan karena sama-sama alat tukar. Hadirin rahimakumullah, emas dan perak, dinar dan dirham, kalau tidak untuk perhiasan dan dipakai maka wajib dizakatin. Tetapi kalau untuk perhiasan ini khilaf antara ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan perhiasan yang dipakai untuk perempuan, anteng-anteng, gelang, ya ini apa? Kalung, anteng-anteng, gelang itu tidak terkena zakat. Kenapa? Karena tadi laisa ya ala muslim shadaqatun fi farasi wala fi abdihi wala fi gelangihi wala kalungihi. Ya, itu dikiaskan begitu. Tidak di kalungnya, tidak karena dipakai. Ya, perempuan itu butuh kadang-kadang hiasan supaya cantik, pakai anteng-anteng sampai kalungnya menggelas. Ya, sampai dengan gelang. Kalau ini masalahnya, ada ibu-ibu pakai anteng-anteng gelangnya itu hanya ketika menghadiri kondangan. Coba tanya sama istri masing-masing. Ya. Itu ada begitu. Ketika kondangan selesai copot lagi, simpan di dalam lemari. Ini copotin semuanya. Ini kan terbalik-balik ini. Ya kalau gelang, anteng-anteng, kalung itu kan berias untuk suaminya. Justru di depan suami dipakai. Ketika kondangan dilepas. Terbalik sekarang, kondangan dipakai, di depan istrinya dilepas. Itu namanya gelang dan emas yang bukan untuk hiasan, tapi untuk disimpan, untuk investasi. Maka tanya sama ibu-ibu, gelangnya untuk apa, Bu? Pak, ini disimpan, nanti kalau nggak punya uang baru dijual. Lah, itu terkena zakat, Bu. Terkena zakat, kalau disimpan terkena zakat. Ya. Itu kita takwilkan hadis-hadis yang menyebutkan, tidak saya sebutkan di sini karena ini sifatnya praktis ya.
Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang pakai gelas harus dizakatin itu ke situ. Anting-anting gelang yang disimpan untuk investasi, atau anting-anting yang kelebihan gramnya, pakai 100 gram anting-anting sama gelang, anting-anting yang besar itu, ada banyak. Iya banyak itu, pakai gelang emas semuanya. Ya, ada yang masya Allah ya banyak itu, pakai apa kalung emas semuanya. Nah itu wajib dizakatin. Kenapa? Berlebih-lebihan. Tapi kalau karena antingnya sekedarnya standar ya, hanya 1 gram, setengah gram ya, anting-anting biasa lah, gelang biasa itu insya Allah tidak wajib dizakatin karena untuk perhiasan perempuan. Ini termasuk yang dipakai, sesuatu yang dipakai tidak wajib dizakatin. Ya. Baik hadirin rahimakumullah, di situ saya berikan contoh, sengaja saya nggak pakai layar karena dianggap ya sudah punya buku semuanya. Kita lihat halaman 28, yang nggak bisa lihat ya salahnya sendiri nggak punya buku. Ya. Sebagai contoh, ya, yang punya buku aja, yang nggak punya buku nggak usah lihat. Sebagai contoh, seseorang memiliki, ini saya sudah mulai praktek nih ya. Seorang memiliki harta kekayaan setelah 1 tahun sebagai berikut. 1, tabungan 50 juta rupiah di rekening bank. 2, tanah 100 meter. Kita lihat di Bekasi ini ya, di jalan Kampung Sawah ini 1 meter 2 juta. Ya, berarti 100 meter 200 juta. Tanah nganggur. Tadi ada bapak-bapak yang bertanya, Ustadz saya punya tanah warisan 40 tahun. Saya nganggurkan. Ya. Itu gimana zakatnya? Kan habis Ustadz, salahnya sendiri. Dianggurkan. Jadi tanah yang dianggurkan maksudnya tidak dipakai kena zakat. Kenapa? Karena itu harta simpanan. Ya. Makanya di sini tanah, sebelum kita punya tanah harus tahu dulu ilmunya, itu harta, wajib dizakatin. Tanah 100 meter persegi 200 juta. Uang tunai tidak terpakai, disimpan di rumah 10 juta. Ya. Emas 100 gram disimpan di Pegadaian ya, atau di mana Pegadaian mengatasi masalah dengan menambah masalah. Itu Pegadaian itu seperti itu. Banyak buktinya, saya punya teman-teman, punya saudara yang digadekan barangnya mesti banyak masalah. Ya, itu enggak benar itu, ya. Slogan itu, ya. Jadi 100 gram disimpan 50 juta. Berarti 50 ditambah 200 ditambah 10 tambah 50 berapa? Yang enggak punya buku berapa? Berapa? Enggak tahu kan? Makanya baca buku. Ya. Yang baca buku langsung bisa jawab 310 juta. Nah, gitu. Itu untungnya punya buku ya. Ya ambil aja di bawah. Saya aja yang ngarang aja perlu buku. Ya, masanya apa? Ya nggak bisa dihafal semuanya ini ya. Baik, yang 5. Punya utang jatuh tempo, nanti kan kita bahas pada pertemuan mendatang. Utang jatuh tempo. Jadi utang yang mengurangi zakat adalah utang jatuh tempo. Kita punya nyicil, umumnya nyicil rumah 500 juta ya, selama 15 tahun. Kita punya uang 100 juta. Nah, kamu wajib zakat? Oh enggak wajib zakat. Karena saya punya rumah belum lunas yang nilainya 500 juta. Enggak bisa. Anda punya 100 juta. Walaupun utang Anda 500 juta, tapi yang utang Anda kan 500 juta ini kan nyicil 15 tahun. Jadi utang yang bisa mengurangi zakat adalah utang yang jatuh tempo per tahun. Berarti per tahun bayar berapa Anda? Oh, bayar 5 juta, berarti 100 juta dikurangi utang nyicil rumah 5 juta. Itu mengurangi. Maka di sini saya sebutkan utang jatuh tempo 100 juta. Berarti 310 juta dikurangi uang jatuh tempo setahun itu 100 juta. Berarti berapa 310 dikurangi 100? Berapa? Saldonya 210 juta. Nah, kali 2,5% berapa? Nggak tahu. Yang baca buku berapa? Oh, langsung jawab. Ya, subhanallah, pintar yang punya buku. Jadi 2,5%
persennya 210 itu adalah tinggal gini loh, kalau ngalihkan matematika itu adalah tinggal 210 kali 2,5, nah, gitu aja kan, 210 jadi 21 kali 2 berapa? 21 kali 2 22 kan, kalikan setengah lagi jadi 5.250.000. Gitu cepet karena baca. Ya 2 kali 2 aja sudah 4 ya kan, 2 kali 2 sudah 4, kalikan setengahnya berapa, setengahnya dari 2 berapa, 1, jadi 4 tambah 1 5 juta, kan mudah ya. Nah 250 nya dapat dari mana, 10 juta tadi, 10 juta kali 2,5 250 kan gitu. Jadi cara ngitungnya adalah 210 kali 2,5 sama dengan 5.250.000. Itu contoh cara menghitung zakat. Lah nanti ada namanya zakat profesi, ini khilaf ya, cara ngitungnya juga ada. Kemudian zakat utang ya, ada zakat utang yang diangsur, zakat perniagaan, zakat investasi properti dan lain-lainnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang tanggal 26 insya Allah ya. Kalau nggak cukup waktunya nanti tahun depan lagi ya, itu masih ada sisanya dikit tahun depan, atau kita usahakan selesai. Untuk besok pagi ya, kita tidak membahas buku ini, tapi kita konsisten membahas buku masalah tanya jawab puasa, karena juga baru mulai, belum selesai juga. Jadi banyak harus kita selesaikan, makanya kita baca sedikit demi sedikit. Jadi rahimakumullah, sudah 1 jam lebih. Saya buka forum tanya jawab ya, mungkin tidak lama-lama ya, mudah-mudahan nanti bisa. Silahkan ini dulu Pak, silahkan. Ya, yang berhak menolak zakat hanyalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan keluarganya haram hukumnya terima zakat. Kenapa? Hadi min ausakhin nas. Ini kotoran manusia, kotoran harta manusia. Maka keluarga Rasulullah SAW tidak mau terima zakat. Dan tidak boleh orang kaya yang mampu ngambil zakat. Karena itu kotoran harta manusia, bukan kotoran manusia Pak, kotoran harta. Ya dibedakan, kotoran harta. Tapi orang miskin boleh, mahasiswa boleh. Mahasiswa itu nggak apa-apa, kotor ambil. Hak Anda, bukan kotoran harta. Itu insya Allah sah, halalan, thayyibah, sah. Kalau dia miskin, nggak nerima, nggak apa-apa, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin, ya. Nggak apa-apa, bapak nggak usah risau, kamu nggak mau, alhamdulillah saya serahkan sama orang lain yang butuh, gitu aja, ya. Jadi kalau dia nggak mau terima zakat, alhamdulillah kita berikan kepada orang lain, karena orang lain tuh banyak yang butuh, kita kekurangan ya. Tetapi para hadirin rahimakumullah, jangan sampai dia salah paham, dia bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau dia ngaku habaib, nah, memang nggak boleh. Cuman caranya Pak, kita beri zakat tuh jangan dibilang ini zakat saya, jangan, karena dia biasanya malu atau merasa itu kotoran, nolak. Caranya gini, ini ada titipan, nah, biasanya mau kalau titipan, ada donatur nitip. Nah, padahal donaturnya dia sendiri. Kan donatur siapa saja. Nah itu insya Allah mau. Jadi banyak pertanyaan, Ustadz apakah harus pakai akad zakat? Itu enggak. Yang penting niat, saya mau mengeluarkan zakat dalam hati, terus saya transfer ke orang yang membutuhkan, saya berikan sama siapa, ini ada uang untuk bantuan kamu untuk apa, gitu, bilangnya gitu aja, nggak usah dibilangin zakat. Kalau bilang zakat dia nggak mau Pak. Kan kasihan juga sama dia, selain pemahaman dia salah, kan kasihan juga.
padahal dia butuh bantuan. Saya kira itu ya. Jadi yang nggak boleh ngambil zakat itu hanya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu boleh selama memenuhi 8 kriteria di dalam Al-Quran. Silahkan yang lain. Ya. 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 Ya, yang ceramah itu saya itu. Salah satunya. Anda dengarnya di mana? Jangan-jangan saya pernah ceramah, pernah beritahu bahwa amil zakat itu adalah amil zakat yang diangkat oleh pemerintahan Islam. Ya. Dalilnya ada di sini, nanti buka bab amil zakat, coba nanti dilihat di situ, belum nyampe ya. Adalah hadis Ibnu Lutbiyah yang diangkat oleh Rasulullah SAW untuk ngambil zakat. Ini dalil amil zakat dan dalil uang gratifikasi, karena orang amil ini, pegawai ini kemudian ngambil uang hadiah, ya nggak boleh. Dia amil, diangkat oleh pemerintah, sekarang PNS lah ya, pegawai negeri sipil ya, digaji dari pemerintah, kemudian dia ngambil uang hadiah, itu haram. Ini sebagai dalil bahwa amil zakat itu harus diangkat oleh pemerintah Islam. Berhubung sekarang nggak ada pemerintahan Islam dan masalah zakat ini tidak diatur oleh pemerintah secara lebih baik, makanya paling tidak diangkat oleh ormas atau yayasan. Sekarang ormas yang boleh mengeluarkan lembaga amil zakat itu hanya ormas sekarang. Yayasan kalau nggak salah nanti ke depan nggak dibolehkan. Ya, ormas atau yang diizinkan oleh pemerintah itu nanti mengangkat, namanya al-Islam. Itu nanti ngangkat amil zakatnya siapa? Digaji dari yayasan atau dari ormas. Dan yang kedua, amil zakat itu bekerja full time. Artinya masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Itu amil zakat. Bukan amil zakat yang di masjid, pulang dari kerja baru mengikuti ngurusi zakat, bukan itu. Itu pembantu amil zakat. Dan dia tidak berhak mendapatkan zakat karena dia bukan amil zakat resmi. Tapi kalau diberi untuk kebutuhan dia, saya kira enggak apa, tapi enggak berhak mendapatkan uang dari zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tadi silakan. Pertama, mana yang lebih afdol kita memberikan zakat atau sedekah kepada langsung kepada fakir miskin atau melalui zakat. Kemudian yang kedua, lembaga amil zakat seperti Lajis, ketika yang memberikan sedekah dan zakat atau sedekah sudah sampai kepada Lajis tersebut. Kemudian di sana itu banyak yang pertama disumbangkan kepada yang A, kemudian dan operasionalnya sama untuk amil zakatnya. Jadi pertanyaannya berapa persen untuk dan operasionalnya, kemudian berapa persen yang hak mendapatkannya, kemudian berapa persen Ya. amil zakat. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan para hadirin ini sudah ada jawabannya dalam buku zakat kontemporer itu. Ini sengaja belum kita cetak, mungkin untuk kapan-kapan tahun depan atau. Jadi khusus masalah-masalah kontemporer ini kan teori cara menghitungnya. Kalau itu nanti jawabannya dalam buku itu. Salah satu jawabannya bahwa kita memberi uang menzakat itu sebaiknya pertama, ini urutannya ya. Pertama kepada kerabat-kerabat saudara-saudara kita yang kurang mampu. Baru saja tadi dapat SMS saya, Ustadz, saya punya adik kandung, ya, itu miskin. Boleh nggak saya memberikan zakat kepada adik kandung miskin ini? Saya katakan boleh, selama adik kandung itu ya membutuhkan. Tapi syaratnya bukan dalam tanggungannya, artinya dia hidup sendiri, tapi masih kekurangan kita bantu zakat. Ya, kerabat itu sepupu, paman, bude, paklek, ya, keponakan, ya itu bisa dikatakan kerabat. Kita berikan dulu, karena kerabat itu ada dua pahala, pahala zakat dan pahala silaturahim. Kalau kerabat habis, kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita yang miskin. Ya, itu dulu. Kalau kita di Al-Islam sini sedang itikaf, ya zakatnya sama mahasiswa ini, ngapain jauh-jauh?
Ini banyak masakin wal fuqara. Ya. Ngapain jauh-jauh? Berikan. Ya, kepada mereka bisa langsung, bisa melalui Al-Islam. Ya, nggak apa-apa itu. Itu jadi tangga dekat. Kalau kita nggak mengetahui siapa yang miskin, ini kan nggak kelihatan mahasiswa yang miskin mana, yang kaya mana, karena punya laptop, punya macam-macam. Yang miskin mana, yang kaya mana, sebaiknya diberikan kepada amil zakat. Ini, kena kepada amil zakat ini berarti kita sudah melemparkan tanggung jawab, maksudnya meletakkan tanggung jawabnya kepada dia. Ini amanah dari saya, tolong disampaikan kepada yang berhak. Setelah itu kita tidur nyenyak. Masalah dia salah saluran, salah pembagian, itu dosanya ditanggung oleh amil zakat, bukan kita. Insya Allah kita sudah nyampe pahalanya kepada Allah SWT. Itu enaknya kalau melalui lembaga zakat, bukan langsung. Tapi kalau kita tahu persis itu orang miskin, kita berikan. Yang kedua, masalah tadi persenan. Ini saya pernah diwawancarai dari suatu majalah, ya, masalah itu juga, masalah hiruk pikuk pengelolaan zakat di Basnas, di Lazus, di mana-mana itu kan jadi omongan yang tidak karuan, kadang ada isu-isu. Salah satu pertanyaan gini, gimana ini, uang operasional itu berapa persen? Amil zakat itu berapa persen? Di dalam kajian fikih Islam tidak ada ketentuan. Kalau amil zakat itu harus 1/8%, fakir itu 1/8, atau fakir 1/8, miskin 1/8, mu'alaf 1/8, enggak ada. Memang itu salah satu pendapat Imam Syafi'iyah, itu salah satu pendapatnya sebaiknya masing-masing 1/8. Tapi pendapat yang lebih mendekati kebenaran insya Allah adalah dilihat kebutuhan. Coba sekarang yang ghorimin siapa? Ya Ibnu Sabil siapa? Ya, yang fisabilillah siapa? Ya, yang mu'alaf qulubuhum siapa? Yang banyak fakir miskin berikan sama fakir miskin. Kalau mahasiswa ini termasuk fisabilillah atau Ibnu Sabil, ada diberikan. Yang ada mahasiswa berikan sama mahasiswa semuanya, enggak apa-apa. Yang miskin, yang fakir biar orang lain gitu. Jadi dilihat maslahatnya. Kalau amil zakatnya banyak, beri banyak enggak apa-apa. Kalau amil zakatnya sudah kaya, beri dikit enggak apa-apa. Jadi tidak harus 1/8, tapi dilihat maslahat. Yang tahu siapa? Pemimpinnya, ketuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silahkan. Ya, baik. Jadi masa mengeluarkan zakat ini para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau uangnya emas atau berupa emas, maka boleh dikeluarkan sejenis dengan harta yang dimiliki. Maka kalau kambing, mengeluarkannya kambing, sapi, mengeluarkannya sapi, atau anak kambing. Jadi kalau binatang yang dikeluarkan. Kalau emas, emas. Ya, kalau uang kertas, uang kertas. Apakah boleh umpamanya pedagang beras mengeluarkan zakat berupa beras? Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan mengeluarkan zakat sesuai dengan jenis barang yang dimiliki. Kalau dia tuan tanah, zakatnya tanah. Umpamanya ini saya zakatin tanah kan 100 meter tadi. Zakatnya berapa kalau 2,5%? Berapa, Pak? Berapa? 2,5 meter. Ya udah, kamu ngambil 2,5 meter. Diambili tanahnya. Ini kan kalau 2,5 meter ya nggak pas untuk apa 2,5 meter. Tapi kalau 100 meter, 50 meter umpamanya ya 2,5%-nya 50 meter boleh zakatin 50 meter untuk orang miskin dibangunkan rumah di situ. Boleh ya. Karena dia punyanya tanah. Kan banyak itu tuan tanah di desa-desa itu. Banyak tanya, Ustaz saya punya tanah berhektar-hektar. Tapi saya nggak punya uang. Kan banyak. Ya sudah zakati tanahnya itu. Atau nunggu tanahnya dijual. Jadi intinya insya Allah ya sebagian ulama itu membolehkan zakat dari jenis harta yang dia miliki. Beras dengan beras, pakaian dengan pakaian, tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebaiknya memang
masyarakat sekarang kan butuhnya uang, ya sebaiknya uang, ya sebaiknya uang. Karena ada masyarakat kadang-kadang ini dia penjual laptop, ya orang miskinnya nggak bisa ngetik, buka laptop, kena laptop aja enggak, saya zakati laptop, ya nggak paham, dijual lagi, maka mendingan diberi uang. Jadi dilihat kebutuhan masyarakat yang dizakati. Baik, yang terakhir barangkali, silakan. Zakat yang sudah dizakatin. Pak, zakat itu tiap tahun. Tiap tahun. Saya ulangi lagi, zakat itu tiap tahun. 5-6 syarat tadi ya. Tiap tahun kalau sudah sampai nisab. Jadi begini mudahnya. Kita punya uang 60 juta. Zakatnya berapa, Pak? Iya, berapa? 6 kali 2 berapa? 12. Ya, 6 kali 2 berapa? 12. 6 kali setengah? 3. 1.500.000 kan begitu. Zakatnya 1.500.000. Tahun ini kita zakatin 60 juta, 1.500.000. Oke? Tahun depan lagi, Bapak hitung lagi uangnya Ramadan gini nih, pas itikaf gini dia hitung lagi. Berapa uang saya? Oh, ternyata uang saya sudah berkurang menjadi 50 juta. Maka 50 juta itu pada bulan Ramadan ini kita zakati 2,5%. Berapa, Pak? Iya, berapa? 2 kali 5, 10. 5 kali setengah, 2,5 berarti 1.250.000, Pak. Jadi tahun kemarin kita zakati 1,5 juta, tahun ini kita zakati 1.250.000. Tahun depan kita hitung lagi, ternyata uangnya tinggal 30 juta. Kena zakat enggak? Tidak, karena di bawah 42.500.000 dengan harga emas 500.000. Saya kira itu ya. Jadi kalau uangnya sampai kurang 42 juta berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau masih lebih tetap wajib zakat. Begitu juga orang dagang. Banyak loh nanti kita bahas. Dagang enggak laku-laku. Wajib zakat enggak? Wajib zakat selama asetnya itu sampai 42.500.000. Di sini saya misalkan orang jualan laptop, 10 laptop. Buka di situ depan bakmi 561 itu ya. Nah, itu buka laptop, jualan laptop, setahun ditongkrongin, nggak laku-laku, nggak ada yang beli, paling beli satu orang mahasiswa beli satu di situ, yang satu dicuri orang, yang satu rusak, ya, harga setiap laptop 5 juta, ada 10 ya, bukan, ada 20 laptop. 20 laptop, satu laptop 5 juta. Jadi berapa? 100 juta kan? Yang satu laku, yang satu dicuri, yang satu jatuh rusak. Setahun bayar sewa, ya bayar pegawai. Wajib zakat enggak? Wajib. Kenapa? Karena 17 laptop itu masih di atas 50 juta. Berarti dia wajib zakat walaupun enggak laku, walaupun rugi. Salahnya berdagang, kalau enggak bakat jangan jual beli, itu akan habis dimakan oleh zakat. Ya. Jadi standarnya itu 42.500.000 selama 1 tahun. Ya. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan mendatang tentang bagaimana mengeluarkan zakat perdagangan. Hadirin rahimakumullah, barangkali sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita ada lanjutannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.